malam dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Sifiandari, lalu teman saya Natalia Kota. Kami merupakan mahasiswa dari Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan di Universitas Papua. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan sedikit mengenai bisnis plan kami, yaitu Abun Ikan Almindo. Lalu di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan, lalu gambaran umum usaha, hasil yang diharapkan, rencana anggaran yang dibutuhkan, analisis slotnya bagaimana, dan yang terakhir ada penutup. Untuk di pendahuluan sendiri, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan usaha, dan manfaat usaha itu sendiri. Untuk latar belakang, kenapa kami memilih untuk memasarkan abun ikan sendiri di sini? Karena abun ikan itu sudah dikenal luas, bahkan masyarakat banyak sekali yang menyukai makanan ini. Selain enak, abun ikan termasuk lauk yang awet dan praktis, sehingga bagi pasar pengrajin abon ini cukup untuk menguntungkan. Dan lain, olahan ikan cakalang sangat dinikmati oleh masyarakat di Papua sini. Lalu dengan menggabungkan potensi pasar yang sudah ada dan kesukaan masyarakat yang tinggal di Papua tentang abon ikan ini, kami sangat optimis olahan abon ikan ini dapat memiliki potensi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan pasar itu sendiri. Lalu untuk tujuan usahanya sendiri, di sini ada beberapa hal. Yang pertama yaitu untuk memperoleh penghasilan yang dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari, memenuhi kebutuhan gizi masyarakat akan kandungan protein hewani yang berasal dari ikan cakalang itu sendiri, lalu untuk menumbuhkan minat berwirausaha dan mandiri sebagai salah satu cara memanfaatkan sumber daya cakalang yang belum termanfaatkan dengan baik dan menghasilkan produk olahan yang punya nilai gizi dan protein yang cukup tinggi. Lalu untuk manfaat usahanya sendiri, usaha abon ikan ini cukup menjanjikan karena keuntungan yang didapat cukup besar. Kami menawarkan dan memberikan kemudahan bagi pelanggan dengan memberikan harga yang murah tapi dengan produk yang tidak murahan. Dengan kata lain, kualitas produk selalu dijaga dan dijamin kesehatannya. Dengan usaha ini diharapkan dapat memberikan keuntungan itu sendiri. Lalu untuk gambaran umum usahanya sendiri, di sini ada dua hal yang akan saya bahas mengenai deskripsi usahanya sendiri dan rencana pemasarannya. Untuk deskripsi usaha itu sendiri, di sini bidang usaha yang rencananya akan kami geluti adalah bidang kuliner. Jenis produk yang kami buat merupakan abon ikan cakalang Almindo. Lokasi tempat usaha kami berada di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat. Waktu kami dalam membuka bisnis ini terhitung dari Januari di tahun 2021. Kegunaan barang atau makanan yang kami pasarkan adalah sebagai makanan pengganti lauk yang juga memiliki keunggulan harga produk yang relatif murah, tersedia dalam banyak varian rasa, memiliki kualitas produk yang baik dan dapat dinikmati oleh semua kalangan usia. Risiko bisnis yang biasanya terjadi pada suatu usaha adalah salah pemilihan pada lokasi tempat usaha itu sendiri, kurangnya pengetahuan tentang produk itu sendiri, dan salah menentukan harga. Lalu untuk rencana pemasarannya, di sini target pasar yang kami bidik adalah pada kalangan masyarakat setempat, kampus kami sendiri, serta warung-warung kecil di sekitar area usaha itu sendiri. Selain itu, produk ikan ini bisa dinikmati oleh semua usia, mulai dari muda sampai dengan tua. Jadi pasarannya itu mencakup semua kalangan masyarakat. Lalu untuk program strategi pemasaran dalam promosi kami menggunakan alat promosi berupa memanfaatkan sosial media yang ada seperti Instagram atau Facebook. Lalu untuk strategi pemasaran kami itu meliputi dua hal, yaitu kami mencari dan memelihara langganan itu sendiri, dan kami membuat kemasan produk yang sangat menarik. Untuk dalam memelihara langganan itu, kami memberikan tester gratis, memberikan garansi berupa produk gratis untuk setiap kemasan yang rusak, dan di wilayah tertentu kami gratiskan untuk ongkos kirimnya. Lalu pada kemasan produk itu sendiri, kemasan dibuat menarik bagi konsumen serta sangat baik sebagai display di supermarket. Selain itu, kemasan dibuat tahan pada pengiriman jarak jauh. Untuk produknya itu dikemas dalam kemasan 100 gram sehingga memiliki pilihan bagi konsumen sesuai dengan daya belinya. Lalu untuk hasil yang diharapkan, di sini ada dua hal yang akan saya bahas terkait dengan rencana produksinya dan rencana manajemennya. Untuk rencana produksi itu mencakup bahan baku, peralatan, dan proses produksinya itu sendiri. Untuk bahan baku itu terdiri dari bahan utama dan bahan pendukung. Untuk bahan baku utamanya tentu saja yaitu ikan cakalang sendiri. Ikan cakalang diperoleh dari penjual ikan di pasar tradisional yang biasa disebut dengan Jembatan Puri yang terletak di Kota Sorong. Bahan penunjangnya lain seperti bumbu-bumbu dari abon ikan untuk hasil rasa yang sedap, gurih, dan enak dapat dibeli di pasar bersama di Kabupaten Sorong. Lalu untuk peralatan sendiri dapat kalian lihat pada tabel-tabel ini sendiri, yaitu yang pertama ada panci besar,
wajan dan sodet, kompor, pisau, baskom, talenan, sendok, dan pengemasnya, dan tampah dengan kegunaan yang bisa saudara lihat pada tabel ini. Lalu untuk proses produksinya di sini bisa dilihat pada bagian akhirnya, yaitu yang pertama ikan cakalang dibersihkan lalu dibuang isi perutnya, lalu kukus ikan sampai setengah matang, pisahkan daging ikan dan dari duri ikan, lalu daging ikannya diolah dengan haluskan cabai, bawang merah, bawang putih, dan bumbu lainnya, campur bumbu dengan daging ikan sampai masak dan kering, lalu dikemas sesuai dengan berat yang ditentukan. Lalu untuk rencana manajemennya, jumlah tenaga kerja sementara yakni berjumlah 2 orang, tetapi jumlah ini dapat berubah tergantung pada perkembangan usaha ini. Industri ini tidak menuntut prasyarat tenaga kerja berpendidikan formal, tetapi lebih mengutamakan keterampilan khusus dalam pengolahan abon ikan. Kebutuhan tenaga kerja dengan spesifikasi tersebut bisa dipenuhi oleh pria dan wanita. Untuk struktur organisasinya bisa dilihat pada bagian berikut. Di sini direktur utamanya kita berdua dengan direktur produksinya, yaitu kita berdua itu sendiri. Lalu, untuk rencana anggaran yang dibutuhkan, di sini ada 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah kebutuhan investasi dan modal kerja, proses pendapatan, proses proyeksi biaya-biaya, rencana laba atau rugi. Untuk biaya investasi sendiri dapat dilihat di tabel pada nomor 1 sampai nomor 11 dengan total jumlah pengeluarannya adalah 870.000. Untuk modal kerja di sini yang akan kita bahas ada 2, yaitu biaya produksi dan biaya operasi. Untuk biaya produksi, bahan yang kita gunakan mulai dari ikan cakalang sampai pada gula pasir dengan total biayanya adalah Rp500.000. Sedangkan untuk biaya operasi dapat dilihat dari tabel, yaitu dari biaya pelabelan atau kemasan, biaya listrik, biaya telepon, biaya transportasi, biaya bahan bakar, biaya promosi, dan gaji dengan total semuanya adalah Rp450.000. Untuk proyeksi pendapatan sendiri, total pendapatan kotor dalam estimasi 1 bulan dengan harga Rp15.000 dan total produk terjual 100 pak adalah Rp1.500.000. Untuk proyeksi biaya-biaya sendiri, total biaya yang akan dikeluarkan mencakup biaya produksi dan biaya operasional dalam 1 bulan adalah Rp950.000. Untuk rencana laba sendiri, di sini kita bagi dalam 2 poin, yaitu laba didapatkan dari pengurangan pendapatan kotor dan biaya yang dikeluarkan, sehingga total laba yang diperoleh dari penjualan abon ikan Alumindo ini adalah sebesar Rp550.000. Nah, untuk payback period atau pengembalian modalnya Rp870.000 dibagi dengan Rp550.000, didapat pengembalian modal adalah sebesar 1 bulan 15 hari. Untuk analisis SWOT terbagi menjadi 4, yaitu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan yang keempat risk atau ancaman. Nah, untuk strength atau kekuatan sendiri dibagi menjadi 2 poin, yaitu rasa percaya bahwa produk ini akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas karena produk yang kami buat ini mempunyai kualitas yang cukup tinggi karena bahan dasarnya menggunakan ikan cakalang yang banyak mengandung nutrisi dan gizi serta proses pembuatan yang higienis. Abon ikan cakalang ini yang kami sajikan memiliki rasa yang lebih nikmat dan gurih karena kualitas dan kebersihannya selalu kami utamakan. Selain itu, produk kami mempunyai banyak rasa sehingga konsumen dapat memilih rasa yang sesuai dengan selera mereka masing-masing. Untuk kelemahannya, faktor kenaikan dari harga sembako dapat mengurangi permintaan dari konsumen sehingga harga bahan baku yang tidak stabil juga menjadi permasalahan dari bisnis ini. Untuk peluang, melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan makanan bergizi dan mengandung protein hewani, sehingga abon ikan bisa menjadi alternatif sebagai makanan pengganti lauk yang bisa dinikmati dengan nasi. Sebagian besar penjual abon ikan yang ada hanya menawarkan satu rasa, maka kami bermaksud untuk memberikan rasa yang baru, yaitu rasa manis dan pedas manis. Selain itu, abon ikan ini bisa dinikmati oleh semua usia dari yang muda sampai yang tua, maka pasar sasarannya mencakup semua kalangan masyarakat. Untuk ancaman, melihat dari banyaknya permintaan masyarakat dalam mengonsumsi makanan ini, maka persaingan dalam menjalankan usaha ini pun cukup banyak. Dan apabila pelayanan dan kualitas yang kita berikan kepada konsumen kurang memuaskan atau kurang maksimal, maka konsumen pun akan merasa kecewa sehingga usaha ini akan terancam bangkrut.
Untuk mengatasi masalah tersebut, maka kami dalam menjalankan usaha ini akan selalu memberikan pelayanan dan kualitas produk yang terbaik kepada semua konsumen kami. Kualitas produk yang baik dan pelayanan yang terbaik menjadi prioritas utama kami dalam menjalankan usaha abon ikan ini. Untuk penutupnya, kami berharap dan keyakinan terhadap produk abon ikan Alumindo adalah agar produk ini dapat diterima di kalangan masyarakat, disukai peminat abon ikan, dan mampu menjadi salah satu pilihan yang praktis bagi masyarakat yang kekurangan waktu untuk memasak. Selain itu, harapan terbesar dari abon ikan Alumindo adalah kemampuan produk dalam menghasilkan keuntungan bagi berbagai pihak yang terlibat langsung dalam proses produksi. Keyakinan kami bahwa abon ikan Alumindo diterima adalah karena produk ini hadir di tengah-tengah perkembangan pasar, terutama di bidang kuliner dengan memberikan solusi produk makanan yang sehat, higienis dengan kemasan dan harga yang terjangkau sehingga dapat dimiliki oleh setiap kalangan masyarakat. Harapan kami semoga bisnis ini juga dapat terrealisasi dengan lancar dan sesuai dengan rencana yang telah disusun sedemikian rupa. Ide yang cemerlang apabila tidak dikembangkan dengan usaha tentunya akan sia-sia. Jika tidak terrealisasi dengan baik, maka sudah tidak disebut sebagai sebuah ide lagi. Kami hanya bisa berusaha untuk terus mengembangkan ide ini, yakin dan berdoa agar ide ini dapat terrealisasi dengan baik. Sekian presentasi untuk ujian akhir semester kami untuk kewirausahaan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.